Oke, kalau gitu sekarang kita cek ya. Oke, sekarang kayak kita ulang ya. Mohon maaf tadi saya sempat lupa sempat lupa merekam. Oke, kalau kayak gitu, the Nigerian team coach Shaibu Amodu seems to be blamed for everything, including the fact that he is African. While other nations employ French, German, or of course Polish trainer. Pertanyaan pertama, what is the subject of seems to be blamed? Nomor 1, exercise 3, jawabannya apa? Halo, oh ada lagi nih. Oh, oke. Nomor 1, the subject of seem to be blamed. Ya, siapa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah si Shaibu Amodu ya. Iya betul, jawabannya B. Terus why is he to be blamed? Kenapa dia disalahkan? Because he is what? He is because he is. Jawabannya apa? Titin jawab she because he is Polish. Mbak Mary jawab A. Yang lain, ayo. Yang lain nih pada kemana ya? Pada tidur apa ya? Halo. Dari tadi cuma berdua doang nih. Titin sama Mbak Mary sama Mbak Ida. Ayo yang lain, ayo dong. Kalau misalnya suara saya nggak jelas, tolong dikasih tahu. Hah? Oh, Pak Titin jawab D. Oh, D nih. Oke, ganti. Nah, iya, oke langsung ya. Iya, because he is African ya. Nah, including fact, jadi termasuk dari suatu kenyataan bahwa dia seorang African ya. Benar Mbak, benar di jawabannya African. Oke, kalau gitu sekarang kita loncat ke unit what? Unit 2, relative structure. Iya benar seperti itu. Oke, unit 2, relative structure. Ayo halaman 5-13. Lima titik 13 ya. Unit 2 5.13. Titin, saya mau coba aktifkan mic-nya Mbak Titin ya, tapi ini masih jalan. Selamat datang Mas Roni. Halo, bisa dengar saya kah? Oke, sambil menunggu relative structure. Oke, relative structure atau di sini biasa dikenal dengan relative pronoun ya. Relative pronoun itu kita biasanya tahu ya, itu adalah who, whom, which.
terus that sama whose, ya kan? Oke. Oh, ternyata mic-nya nggak bisa Mbak Titit. Oke lah. Oke. Jadi who itu biasanya dipakai untuk menerangkan suatu subjek, ya, kata benda. Ingat, subjek itu Waalaikumsalam Mas Roni. Terdengar nggak suara saya? Mas Roni, suara saya kedengeran? Oh, malah dengar jelas Mas Roni. Oke lah, saya anggap hanya jelas ya dengar saya. Oke, saya ulangi. Who itu subjek, untuk menerangkan subjek. Whom itu juga buat jadinya ya subjek juga. Which itu for things, ya, ingat, which itu for things. Who itu untuk seseorang, ya. Subjek itu bisa berupa kata benda. Subjek itu kan kata benda, ya kan. Kadang subjek itu tidak perlu siapa, si A, si B, si C kan, tapi who atau whom itu memang dipakai buat menerangkan seseorang, ya, a person. Oke. Nah, which itu baru boleh buat things, ya, benda-benda. Oke, that itu bisa dipakai buat things dan juga bisa dipakai buat, ya, sebagai pengganti. Nanti kita lihat contohnya banyak, Mbak. Nah, that can be used buat things and people only in defining relative clause, ya. Nah, kalau that itu biasanya dipakai buat things, tapi bisa juga menerangkan seorang, untuk seorang gitu, a person, sama kayak who sama whom. Tapi itu hanya untuk mendefine suatu relative clause. Jadi kayak ada clause yang berhubungan. Oke, whose itu possession, yaitu kepunyaan, ya. Nanti ada ininya. Oke. Kita next. Where is it? Oke, ini adalah suatu latihan. Oke, kita lihat langsung nomor 1. The old man has limp leg, was hit by drunk driver last night. Saya kasih ya sebentar. The old man, what? Pakainya apa? Who, ya, karena ini the old man itu seorang manusia, a person, ya kan? Who has limp leg. Nah, ya, limp itu apa ya? Ada yang tahu limp? Oh iya, jawabannya who. The old man who has limp leg was hit by a drunk driver last night. Oke. Sekarang kenapa pakai who? Pakai who itu karena menerangkan the old man, a person. Tadi terus saya tanya, apa itu limp? Kaki limp lemas, sifatnya mungkin kayak iya, lebih tepatnya bukan lemas ya Mas ya. Kalau limp ketemunya leg itu berarti kena pincang, ya, gitu. Jadi the old man, jadi orang tua yang kakinya pincang, yang kakinya pincang, yang memiliki kaki pincang, ya, istilahnya yang kakinya pincang, was hit by drunk driver last night. Oke, sekarang coba yang nomor 2. The ozone layer protects the earth from UV light is getting thinner day by day. Pakainya apa?
the ozone layer protects the earth from UV light is getting thinner day by day. Itu setelah UV light itu seharusnya tidak ada koma ya. Saya nggak ngerti ini kenapa banyak koma di sini. Seingat saya nggak ada koma terlalu banyak di sini. Mas Tony jawab that. Lain gimana? Whose. Mbak Titi jawab whose. Ayo, ada yang lain? Mbak Mary jawab which. Mbak Nunuk juga which. Oke, jawaban yang benar adalah which ya. That juga boleh Mas Roni. That itu ya boleh. That juga buat things. Tapi yang lebih tepat sih menurut saya which ya. Ya, jadi the ozone layer which protects the earth from UV light is getting thinner day by day. Jadi lapisan ozon ya, lapisan ozon kan ini barang ya, bukan seseorang. Nah, jadi pakainya kalau nggak which ya pakai that, tapi biasa untuk yang ini lebih tepat which. Oke, karena itu jelas-jelas gitu. Jelas-jelas a thing. Oke, which protects. Jadi yang ya, jawabannya yang melindungi bumi dari sinar UV is getting thinner day by day. Semakin tipis hari demi hari ya. Oke. Mbak yang benar menurut sekarang sih kalau di buku masih di halaman 5.13 ya, cuman sekarang kita masih ngelihat ke PPT ya, masih ngelihat ke slide-nya. Kita lagi latihan relative pronoun. Bisa, tapi mbak dengar suara saya jelas? Mbak Nunu nih karena putus-putus ya. Kemarin dia jelas banget, yang lain putus-putus. Merebet. Semoga sih oke, saya coba pelan deh kalau bisa supaya nggak terlalu, mungkin merebet tuh karena terlalu cepat. Oke, sekarang yang nomor 3, coba lihat nomor 3. Nomor 3, the restaurant, owner is a movie star was on fire last week. Oke, Mbak Mary jawab whose, Mbak Titin jawab whom. Yang lain ingat tadi apa? Who sama whom itu buat person ya, which buat benda ya, terus whose itu buat kepunyaan, itu buat a person, benda bisa, tapi dia lebih ke benda ya. Ayo berborang nih, cangguin yang lain. Nomor 3 jawabannya apa? Ayo yang mana? Belum? Oke. Berarti Mbak Titin bentar, nanti saya jelasin. Oke, Mbak Nunu which? Oke deh. Mbak Nunu which? Mbak Mary confused. Gak ada pilihan confused Mbak Mary. Cuman ada whom, whose, which, that. Oke. Lagi. Oke, jawaban benar adalah whose. Mbak Mary udah benar ya pertama. Ya, jawaban yang pertama udah